Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zim selaluku untuk Anda semua, sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu istiqomah di dalam paparan demi paparan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan di dalam mengkaji hawa nafsu yang ketiga. Mari kita melanjutkan ayat yang kita baca di dalam surat Al-Anfal yang ke-17 di saat episode yang pertama dahulu, yang mana artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang yang mukmin. Jadi bagi orang-orang yang sudah imannya di hatinya demikian, kondisi hatinya yang demikian, tidak punya kekuasaan pun, tidak punya kehidupan pun di hatinya kecuali Tuhannya. Itulah yang dimaksud orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dan membinasakan setan dan iblis yang terkutuk. Jadi orang-orang mukmin diberikan kemenangan oleh Allah hanya orang-orang yang mukmin saja. Diberi kemenangan dari apa? Dari hawa nafsunya yang selama ini menyerupai Tuhannya. Jadi bagi orang-orang mukmin yang ditunjuki oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, maka akan dimenangkan hatinya dari hawa nafsunya, maka akan kembalilah ia ke dalam kekuasaan Tuhannya. Dimenangkan dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui apa-apa yang diperbuatnya. Jadi Allah Maha tahu dengan apa-apa seluruh yang diperbuat oleh makhluknya. Karena yang berbuat sesungguhnya bukan makhluknya. Kenapa Allah Maha tahu? Karena yang berbuat ya Allah sendiri. Jadi bukan ciptaannya yang bisa berbuat. Jadi bukan manusia kita yang bisa berbuat. Tapi Allah lah yang berbuat. Allah Maha tahu itu. Nah, bagi kita orang-orang yang dipilih dan yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah, rojiun kepada Allah, bermukmin kepada Allah, maka
hatinya, maka hawa nafsunya, iblis dan setannya akan tunduk patuh, sujud kepada Adam. Maka hawa nafsu, iblis dan setan sebelum iman itu datang, maka didahului dengan sujudnya hawa nafsu kemanusiaan kita kepada Tuhannya. Jadi manusianya sujud sudah tidak jadi Tuhan lagi, sudah tidak hidup lagi, sudah tidak wujud lagi, sudah tidak kuasa lagi, sudah tidak punya kehendak apa-apa lagi. Manusianya kembali kepada keadamannya, yakni menang tanpa huruf, tanpa suara, yo menang wae. Pasrah bongkoan, pasrah total jenderal kepada Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Jadi iman yang seperti inilah yang terkondisi di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh apa yang diperbuatnya, ketika orang lain melihat, ya perbuatan Kanjeng Nabi, ya perbuatan Muhammad, karena orang lain. Karena diri kita selama ini masih mentuhankan diri manusia kita daripada mentuhankan Allah di hati kita, maka kita tidak bisa menembus siapa hidup yang ada pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamanya kita buta akan Tuhan yang disembah, akan Tuhan yang diabdi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuhannya tidak sama, seolah-olah menurut syariat sama Tuhannya. Akan tetapi hakikatnya Kanjeng Nabi Muhammad selama ini mengabdi dan menyembah kepada Allah. Hanya Allah lah yang menguasainya, hanya Allah lah yang esa di dalam hatinya. Maka kita selama ini kebalikannya, yang esa, yang wujud, yang hidup, yang kuasa di dalam hati kita adalah diri manusia kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri yang berpenasehatkan iblis dan setan. Jadi Tuhannya berbeda. Ini menurut hakikatnya. Tuhannya berbeda antara Tuhannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya para nabi dan para rasul, Tuhannya para aulia Allah, dengan Tuhan diri kita selama ini seolah-olah sama namanya Allah, tapi hakikatnya beda. Jadi bagi para rasul, bagi para nabi, bagi Kanjeng Nabi Muhammad dan bagi para aulia Allah, Tuhannya hanyalah Allah dengan tanda dirinya sudah tak jadi Tuhan lagi. Dirinya kembali kepada keadamannya. Bedanya dengan diri kita, beda kebalikannya. Allahnya tidak wujud, yang wujud diri manusia kita. Allahnya tidak esa,
yang esa di dalam hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi yang kita pertuhankan selama ini bukan Tuhan yang disembah oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan para Rasul, tapi Tuhan yang kita sembah dan kita abdi selama ini hawa nafsu kita sendiri. Berarti selama ini kita tak bertuhan, melainkan mentuhankan diri sendiri. Inilah perbedaan kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diri kita selama ini. Jadi amatlah jauh berbeda. Jadi jangan hanya pandang syariat-syariat saja, pandanglah hati. Bila hati sudah suci dari kemanusiaannya, dari hawa nafsunya, maka syariatnya pun akan suci. Maka seluruh syariat itu akan kembali kepada Allah, kembali kepada syariatullah. Buktinya seluruh apa yang kita lakukan dan apa yang kita ibadahkan, sholat dan sebagainya selama ini, ujung-ujung niatnya kembali ke lillahi ta'ala. Itulah buktinya bahwa syariatullah itu suci daripada syariatun nasnya. Jadi itulah bukti bahwa syariat-syariat manusia, bahwa syariat-syariat Muhammad Rasulullah itu bukan syariatnya Muhammad sendiri, bukan syariatnya manusia sendiri, akan tetapi syariat-syariat itu hakikatnya syariatullah, milik Allah, pergerakan Allah, kekuasaan Allah. Inilah bukti-bukti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama ini. Kita sudah menyimpang jauh dari ajaran-ajarannya. Ini yang dimaksud babakan hati lo ya, bukan babakan syariat. Jadi babakan hati yang kita ungkap, yang kita kaji selama ini babakan hati, kondisi hati. Babakan syariat kita tidak ikut punya. Allah yang punya syariat. Jadi bila tergantung hati kita, bila di hati kita yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, pasti syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini pasti kembalinya kepada li nafsi, kembali kepada diri kita sendiri, kembali ke alam yang fana, kembali ke alam kehancuran, karena dibakar di dalam hawa nafsu kita sendiri, diakui sebagai kita pelakunya, karena kita selama ini berposisi layaknya Tuhan, tapi kita tidak merasa, tapi kita tidak menyadarinya selama ini. Maka ditunjukinya di dalam Al-Quran itu, dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Jadi hal yang demikian ditunjukkan bahwa hanya Allah lah yang menguasai manusia, agar orang-orang mukmin menang dari peperangannya melawan hawa nafsunya sendiri, menang peperangannya dengan dirinya sendiri. Maksudnya dirinya sendiri, diri kita sendiri diadamkannya kembali ke atas
Adam kembali mati, yang hidup hanyalah Allah, yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan semua syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar manusia kembali menjadi mukmin, agar manusia kembali menjadi hamba daripada menjadi Tuhan yang selalu di hatinya mensekutukan Allah dengan dirinya. Itulah tujuan Kanjeng Nabi Muhammad diutus, dan itulah yang dimaksud innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak hati iman manusia kepada Tuhannya. Jadi selama ini kita tidak berakhlak yang terpuji. Akhlak kita selama ini kepada Allah fahsya wal munkar. Akhlak kita kepada Allah selama ini zalim. Akhlak kita selama ini kepada Allah ingkar. Selalu akhlak kita di dalam hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri selama ini. Itulah bukti bahwa selama ini kita jauh dari apa yang diajarkan oleh junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara batiniahnya, secara hatinya. Jadi di dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi bila kita masih membangun raga dulu, membangun syariat-syariat dulu, memperbanyak ibadah-ibadah syariat dulu, maka akan hancur lebur, tak berguna, percuma bila jiwanya tidak dibangun, bila jiwanya tidak berakhlak, bila jiwanya tidak bertuhankan Allah, berarti bagaimana mungkin Allah menerima ibadah dan sholatnya orang yang kufur kepada Allah? Tidak mungkin. Karena hatinya belum lillah, masih linafsi. Nah, jadi kita alhamdulillah sekarang kita bisa tahu, bisa membedakan di dalam hati kita. Oh, ini lillahi ta'ala, apa linafsi. Kita sekarang sudah bisa memilah-milah. Ini lillahi ta'ala atau linafsi. Tapi dengan syarat bukan manusianya yang tahu loh ya. Manusianya tidak tahu apa-apa. Bila manusia itu akan mengetahui, bisa memilah-milah ini linafsi atau lillahi ta'ala, syaratnya manusianya harus Adam dulu. Harus tidak ada dulu, maka akan tahu bahwa ini lillah atau linafsi. Karena sesungguhnya hanya Allah yang tahu, karena Allah lah pencipta manusia dan pencipta alam semesta ini. Jadi bila ingin tahu segala rahasia alam semesta ini, ya kembalilah ke tiadaanmu, kembalilah ke asal usulmu, kembalilah kepada keadamanmu, bersujud
bersujudlah kepada Adam. Bersujudlah kepada keadamanmu, maka Allah Maha tahu segala rahasia zatnya sendiri. Jadi tak satu pun manusia bisa tahu rahasia Allah. Tak satu pun manusia tahu. Karena tanpa Allah, ia tak akan tahu. Tanpa hidup, apakah manusia bisa bercerita tentang babakan ilahiyah? Berarti yang berceritakan ya hidup itu sendiri. Maknanya ya Allah sendiri yang tahu rahasia zatnya sendiri. Ketika manusia masih menjadi raja, maka takkan pernah tahu sedikit pun walaupun sebiji zarah, manusia tak akan tahu. Maka dari itu ibadah-ibadahnya akan tersesat, dibakar, diakui oleh hawa nafsunya sendiri. Bila manusia masih khudur hawa nafsunya di hatinya daripada khudurnya Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua akan selalu dibimbing dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat paparan-paparan yang sangat amat sederhana ini. Semoga meskipun sederhana, tapi yang terpenting mudah di dalam memahaminya, sehingga bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan. Bila ilmunya saja tidak paham, bila ilmunya saja jelimet, bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikannya? Bagaimana mungkin kita bisa mempraktekkannya sementara kita tidak paham ilmunya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu bersama kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.